Ada yang tidak hadir? Ada. Sudah di absen ya? Sudah. Untuk pertemuan yang lalu, waktu minggu yang lalu, kalian masih ingat nggak kita mempelajari materi tentang apa? Nutrisi. Ya, nutrisi. Berarti masih ingat dong, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberi kalian motivasi dulu biar semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan diperhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apakah itu? Hati. Gambar hati. Di tubuh kita ada hati nggak? Ada. Tahu letaknya di mana? Tahu. Di mana? Di sini? Ya. Serius di sini? Letaknya di sini. Silakan diperhatikan gambar yang ini. Ya, di sana. Jadi kalau di sini itu adalah jantung. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menggunakan model problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dengan tujuan yang pertama, melalui literasi kalian dapat menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kalian dapat menganalisis proses pencernaan dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan kalian dapat membuat model penyerapan pada usus halus dengan benar. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Ya, adapun untuk teknik penilaiannya ada 3. Ibu akan mengukur dari aspek sikap kalian selama mengikuti pembelajaran bagaimana dengan lembar observasi. Kemudian aspek pengetahuan, nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian kuis. Kemudian aspek keterampilan dengan unjuk kinerja. Jadi bagaimana kalian mengerjakan LKPD-nya, rapi atau enggak. Oke, kita lanjutkan ke orientasi. Silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar tersebut dia sedang mengalami apa ya? Sembelit. Kenapa kalian bisa mengatakan dia mengalami sembelit? Karena duduk di atas kloset, terus dia megang perut, habis itu tangannya dikepal. Berarti dia mengalami sesuatu dalam perutnya. Gambar kedua, itu kenapa? Diare. Diare sama nggak dengan sembelit? Beda. Ya, beda. Dari gambar tersebut, terlintas nggak di dalam pikiran kalian sebuah pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Rizky. Mengapa orang bisa diare? Mengapa orang bisa mengalami diare? Boleh ditulis di papan? Ya, mengapa orang bisa mengalami diare? Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Mengapa orang bisa mengalami sembelit? Mengapa orang bisa mengalami sembelit? Yang lainnya gimana? Masih ada pertanyaan lain? Ya. Apa yang menyebabkan usus buntu? Apa yang menyebabkan usus buntu? Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Untuk ketiga pertanyaan tersebut, Ibu simpan dulu pertanyaannya di papan. Kita akan bahas di LKPD. Untuk sekarang, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan waktu pertemuan yang sebelumnya. Yuk, dibentuk dulu kelompoknya. Ini, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian isi dan kalian diskusikan. Nah, adapun petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya, yang pertama kalian berdiskusi bersama kelompok kalian. Silakan diskusikan pertanyaan pada LKPD tersebut bersama kelompok kalian. Kemudian yang kedua, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, silakan dikerjakan LKPD-nya. Untuk membuat model penyerapan usus halusnya, coba disimak dulu video yang Ibu sajikan di depan bagaimana cara kalian mempraktikkan dalam membuat model penyerapan usus halus.
yang akan mempraktekkan untuk membuat model penyerapan usus halusnya, silakan keluar ikut ibu. Sudah selesai? Sudah. Kelompok yang lainnya gimana, sudah? Kelompok 6 masih banyak? Satu aja. Oh, lagi satu. Kelompok 7 sudah. Kelompok 5 sudah? Lagi sedikit. Kita akan lanjutkan ke presentasi, mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fase 1. Ya. Mengapa orang bisa mengalami sembelit? Jawaban, karena kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan. Pertanyaan nomor 2, apakah biji cabai dan makanan pedas dapat menyebabkan usus buntu? Jawabannya, karena makanan pedas tidak ada hubungannya dengan usus buntu. Mengapa orang bisa mengalami sembelit? Karena kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari rektum. Ini menyebabkan akumulasi fases yang mengeras yang tersangkut di usus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ya. di sini bisa dilihat organ-organ tubuh. Di sini mulut, di sini ada kerongkongan, di sini lambung, di sini juga ada usus besar, usus halus, dan anus. Ya, itu jawaban dari kelompok 6. Bagaimana kelompok yang lain? Jawabannya sama atau berbeda? Kain yang menyerap air lebih banyak adalah handuk, karena pada handuk terdapat struktur seperti kili atau serabut sehingga dapat menyerap air lebih banyak dibandingkan kain katun. Kain handuk permukaannya lebih halus dibandingkan kain katun. Permukaan kain handuk yang kasar mirip dengan Jonjot. usus halus, adanya jonjot usus akan memperluas permukaan penyerapan sari-sari makanan. Lambung adalah organ yang berupa kantung besar yang terletak di perut sebelah kiri. Pada organ ini banyak terdapat asam lambung dan berbagai enzim yang berfungsi mencegah molekul makanan. Fungsi asam lambung adalah membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, utalin, dan maltase. Setelah melalui proses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan lalu ke lambung. Untuk proses pencernaan mekanik itu dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri dengan cara Santi. Oh, Santi. Yeay, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dianalisis saran dan masukan tersebut. Ditulis lagi, ditambahkan di dalam LKPD kalian. Untuk hari ini, kita akan simpulkan apa yang menjadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah organ pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Saluran pencernaan adalah organ yang dilewati oleh bahan makanan yang terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, anus. Organ pencernaan tambahan berupa organ penghasil enzim yaitu hati, betu, dan pankreas. Struktur pada hati dengan usus halus yang memiliki struktur usus halus.
elok baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan semakin luas bidang permukaan bagian dalam. Semakin banyak yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga semakin baik. Silakan kalian duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing dan airnya dibuang ya. Dan LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ibu akan memberikan kuis, silakan keluarkan satu lembar kertas diisi nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian untuk bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas atau ke kolong bangku. Sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan, dioper dari belakang ke depan. Susah-susah nggak? Gampang-gampang. Ya, kita akan lanjutkan ke refleksi. Bagaimana kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini dari pertanyaan nomor 1. Apakah hal yang paling membuat kamu tertarik pada pembelajaran hari ini? Karena belajar tentang sistem pencernaan. Ada lagi? Ya, karena belajar dengan berdiskusi. Selain itu ada lagi? Karena ada presentasinya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah kamu merasa bangga pada pembelajaran hari ini? Bangga. Kenapa? Karena bisa menjawab soal. Yang lain? Karena menjawab dengan percaya diri. Oke, berarti tepuk tangan dulu untuk kita semua. Adapun untuk PR-nya itu silakan dikerjakan pada buku LKS kalian yang halaman 55 dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, di mana pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ya, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan waktunya sudah habis, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas.